lagi sama aku di Plesiran, perjalanan eksplorasi Kelurahan Kota Semarang. Di episode kali ini, karena pas banget lagi Imlek, aku akan plesiran ke Kelurahan Kranggan. Kelurahan yang menjadi pusat dari pecinan atau tempat permukiman masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Semarang. Nah, sebelum kita eksplorasi lebih lanjut, kita simak Bu Lurah dulu yuk untuk tahu gambaran umum kelurahan ini. Halo, saya Ibu Andriana Dwi Kristanti SH. Saya Lurah Kranggan baru ya dari bulan November 2023 sampai sekarang masa jabatan saya. Kalau alamat kantor Kranggan di sini Gang Pinggir 93, Kecamatan Semarang Tengah. Kalau total penduduknya menurut jenis kelamin ya, kalau laki-laki 2069 orang, untuk yang perempuan 2029 4 orang. Kalau di sini jumlah RT-nya ada 30 dan jumlah RW-nya ada 5. Kalau luas wilayahnya ada 25,25 hektar. Kalau menurut garis besarnya kalau di sini tuh pecinan ya, penduduknya kebanyakan orang Tionghoa. Di sini tuh pusatnya pusat untuk bisnis. Menurut cerita yang beredar, Kelurahan Kranggan berasal dari dua tokoh yang dipercaya sebagai pendiri Kranggan, yakni Nyai Renggo dan Ki Renggo yang dimakamkan di Kranggan Dalam. Uniknya, makamnya dipercaya berada di dasar mata air atau sendang yang airnya nggak pernah surut. Sendang ini pun dikeramatkan oleh warga sekitar karena dipercaya dapat memberikan kesembuhan. Terbentuknya wilayah pecinan Semarang berkaitan dengan peristiwa geger pecinan pada masa kolonial. Mulanya, masyarakat Tionghoa di Semarang berada di daerah Simongan atau di sekitar Klenteng Sampokong. Kemudian oleh Belanda, permukiman tersebut dipindahkan ke satu kawasan, tepatnya di sekitar Kali Semarang, agar dapat terawasi dengan baik. Nah, sejak saat itu, permukiman ini pun berkembang menjadi kawasan pecinan di Kota Semarang yang hingga saat ini memiliki daya tarik wisata sendiri. Suara apa coba ini? Yap, klenteng, yang merupakan salah satu simbol kehidupan etnis Tionghoa. Penamaan klenteng didasari oleh aktivitas keagamaan etnis Tionghoa yang banyak membujikan kentongan dan lonceng khas Cina yang berbunyi teng teng. Makanya disebut klenteng. Di Kelurahan Kranggan terdapat sekitar 7 klenteng. Yang paling tua terletak di depan Pasar Gang Baru, yakni Kelenteng Shu Hok Bio yang didirikan pada tahun 1753 sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diterima oleh penduduk sekitar. Di kawasan pecinan terdapat Pasar Semawis atau dikenal dengan Warung Semawis yang bermula ketika diadakannya Pasar Imlek Semawis pada tahun 2004 yang digagas oleh komunitas pecinan Semarang untuk pariwisata atau Kopi Semawis. Pasar ini dikenal sebagai pasar malam yang menjual berbagai macam makanan yang buka setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu malam. Cocok jadi destinasi wajib kalau lagi mampir di Kota Semarang. Kalau di mana-mana banyak lampion gini, tandanya tahun baru Cina atau Hari Raya Imlek udah deket. Nah, di Kelurahan Kranggan yang merupakan pusat kawasan pecinan, berbagai event diselenggarakan saat Hari Raya Imlek. Menjelang Imlek, terdapat 3 ornamen yang banyak dipasang di kawasan pecinan ini, yakni lampion, tebu, dan terong susu yang memiliki filosofi tersendiri.
Lampion berwarna merah melambangkan kebahagiaan. Tebu merupakan lambang penyelamat yang dulu digunakan untuk bersembunyi. Dan terong susu yang melambangkan kemakmuran dan keberlimpahan. 1 minggu menjelang perayaan Imlek, terdapat tradisi ketuk pintu, yakni acara selamatan bersama di kelenteng. Kemudian ada juga tradisi tok panjang yang merupakan tradisi menjamu tamu dengan makan ramai-ramai di meja panjang. Jamuan tok panjang ini juga dinikmati bersama semua saudara dari etnis lainnya. Rangkaian perayaan Imlek ditutup dengan perayaan Cap Gomeh yang berarti malam ke-15 yang biasanya dirayakan dengan berbagai pertunjukan seperti barongsai dan wayang potehi yang menjadi ikon acara Imlek. Oh iya, di gedung perkumpulan Rasa Dharma terdapat altar yang di dalamnya ada sinci atau papan arwah dari Presiden Republik Indonesia yang keempat, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sinci ini merupakan bentuk penghormatan kalangan Tionghoa kepada Gus Dur sebagai sosok yang berjasa, melindungi minoritas, dan memberikan kebebasan. Tinggal di kota Semarang emang dikenal nyaman dan damai banget karena tingginya toleransi yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satunya eksistensi masjid di kawasan pecinan yang masih aktif digunakan sampai saat ini. Masjid An-Nur di Ponegoro di Menyanan Kecil. Masjid yang berdiri pada tahun 1600-an ini konon merupakan tempat pangeran di Ponegoro beribadah saat bersembunyi dari musuh. Di Kelurahan Kranggan, terdapat tempat penyangraian kopi tertua di kota Semarang yang berdiri sejak tahun 1915 dan eksis sampai saat ini. Di sini masih ada loh mesin-mesin kuno yang dulu digunakan untuk memproduksi kopi yang berasal dari biji kopi lokal pilihan dengan kualitas terbaik dari kebun-kebun kopi di berbagai daerah di Indonesia, yang rencananya akan diabadikan menjadi museum kopi di kota Semarang. Keren banget. Kalau ngomongin Kranggan, ada kuliner yang khas Kranggan banget nih. Es marem, yang berasal dari kata marem, yang dalam bahasa Jawa berarti puas. Salah satunya yang legendaris ada es marem Buning yang menyediakan sajian es yang terdiri dari campuran berbagai buah, kacang, cincau, kelapa, dan kolang-kaling dengan berbagai pilihan kuah segar. Pokoknya kalau abis makan di sini, sesuai namanya, dijamin marem alias puas. Ada juga nih nasi ayam Bu Pini yang menyediakan menu nasi ayam khas Semarang berisikan nasi gurih dengan topping ayam suwir, tahu bacem, telur pindang, krecek, sayur labu, lalu disiram dengan kuah santan gurih. Enak, murah, dan porsinya pas banget. Wah, seru banget. Plesiran di Kelurahan Kranggan yang menjadi pusat pecinannya kota Semarang. Di tahun ini akan dilakukan renovasi untuk mempercantik Semarang lama, salah satunya difokuskan di kawasan pecinan ini. Semoga segera terselesaikan sehingga pecinan Semarang menjadi lebih indah, terus lestari dan semakin berkembang ya. Selanjutnya, Konco Plesir pengen kita plesiran ke kelurahan mana lagi nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!